من تعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jemaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Kembali kita dalam pengajian akidah yang merujuk kepada kitab Aqidatun Najin halaman 222. Masih lagi dalam bab Fadilatul Ilm, faedah ilmu, alim wal muta'allim, orang yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu. Masih dalam bab ini ya. Silakan siapa yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa menyakiti akan talib al-ilmi, dilaknat oleh malaikat akan dia dan berjumpa ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, dan iaitu atasnya marah Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawasa barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu dengan 1 dirham, menyuka akan dia oleh malaikat tatkala hendak keluar nyawanya dengan syurga dan dibukakan pintu daripada nur pada kuburnya. Dan sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa belajarkan 1 bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dan ia hendak mengajar akan orang lain, adalah ia terlebih baik daripada sembahyang 500 rakaat yang dirukuknya. Sudah sampai situ dulu. Oh, sikit lagi ada itu. Dan pada satu riwayat artinya, barang siapa belajar 1 bab daripada ilmu supaya hendak beramal ia dengan dia dan mengajar ia akan yang lainnya, niscaya adalah ia terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat sembahyang yang dirukuknya akan dia. Baik. Jadi tuan-tuan, apa yang dibaca tadi ini beberapa hadis yang dikumpulkan oleh musannif di sini untuk mempermudah mengetahui fadilah ta'lim wal muta'allim, fadilah mengajar dan belajar agama. Jadi dalam hadis ini yang pertama dibaca, siapa yang menyakiti talibul ilm, menyakiti luaslah artinya, mempersulit, menghambat, menghalangi, menyakiti, masuk dalam menyakiti talibul ilm. Orang tu besok berjumpa dengan Allah dalam murka Allah. Di akhirat kita tahu siapa yang di dalam murka Allah itu adalah neraka artinya. Siapa di dalam ridha Allah itu artinya mendapat surga. Kemudian yang berikut tadi, bacaan yang berikut, ketahui olehmu bahawa barang siapa menolong akan orang yang menuntut ilmu dengan 1 dirham. Nabi mengaitkan pertolongan kepada dirham, karena dirham mudah difahami. Kalau sudah menolong orang dengan dirham,
semuanya bisa didirham. Menolong orang dengan tunjuk jalan, menolong orang dengan mempermudah jalan, membeli kitabnya, membeli bajunya, mengasih apa-apa yang memudahkan dia untuk menuntut ilmu. Itu semuanya ujungnya kepada materi, dirham. Sehingga Nabi menyebutnya, siapa yang menolong orang dengan 1 dirham dalam jalan yang menuntut ilmu. Kalau begitu ada banyak di sini di masyarakat kita, jangan sia-siakan ya. Anak-anak yang belajar, yang menuntut ilmu, peduli dengan anak-anak yang belajar, dengan anak-anak menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mengaji kitab-kitab ulama, peduli. Karena di situ Anda tidak hanya memudahkan budak itu, meringankan orang itu, tapi Anda tengah membekali diri Anda di akhirat. Jangan hanya tengok memudahkan anak yang belajar itu, tapi Anda tengah beribadat, tengah membekali diri Anda. Itu yang dimaksud dengan barang siapa menolong 1 dirham, menyuka akan dia oleh malaikat tatkala hendak keluar nyawanya dengan surga. Maksudnya tuan-tuan, di hadis yang lain disebut Nabi berulang-ulang, menyuka malaikat waktu hendak mati, itu maknanya waktu kita hendak ghargharah, syakaratul maut. Sakit syakaratul maut tak bisa dibuang, mesti sakit. Tapi orang yang ditunjukkan kepadanya surga sebagai balasan dari amal solehnya, lupa dia sakit tu. Lupa dia sakit tu. Itu yang dimaksud menyuka malaikat. Ditunjukkan Allah kepadanya surga di saat dia berhadapan dengan syakaratul maut. Kemudian yang dibaca tadi, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi wa yu'allimuhu ghairuh kana khairan lahu min 500 raka'atin raka'aha. Arti raka'aha dirukukkannya. Artinya ada orang salat sunat 500 rakaat tapi tak pakai rukuk sujud. Karena boleh memilih. Solat sunat tu boleh solat duduk, sekalipun orang tu mampu rukuk sujud, tapi dipilihnya solat duduk. Sah, tapi pahalanya lebih kecil dibanding dipakainya juga rukuk dan sujudnya. Raka'aha. Seorang orang yang solat sunat dengan tidak dipotongnya rukuk dan sujud, tetap dikerjakannya, itu sebesar-besar pahala sunat lah. Setara dengan itulah yang didapatkan barang siapa yang belajar 1 bab daripada ilmu. Itu maksudnya ya. Raka'aha, jangan pula bingung apa ini maksudnya, yang dirukukkannya. Apa itu yang dirukukkannya? Solat sunat tu boleh berpilih. Duduk saja dia solat sunat boleh, tak pakai rukuk sujud. Rukuknya di situ, solat duduk lah. Boleh, sekalipun orang tu orang yang mampu tegak, tapi pahala berkurang. Ini untuk solat sunat ya, bukan solat wajib. Solat wajib orang yang mampu tegak wajib tegak. Kalau dipilihnya duduk, batal solatnya. Tapi untuk solat sunat boleh memilih. Orang ni yang berimbang dengan penuntut ilmu ni 500 rakaat yang digunakannya rukuk dan sujud, baru setara dengan orang yang menuntut ilmu 1 bab pahalanya. Nabi sedang menceritakan besarnya pahala talibul ilm, menuntut ilmu. Kemudian hadis yang dibaca berikutnya tadi, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi wa yu'allimu ghairuh kana khairan lahu min 1000 raka'ati raka'aha. Di hadis yang lain Rasulullah menyebutnya, siapa yang menuntut ilmu 1 bab dari ilmu agama Allah ni. Agama Allah ni luas. Kalau hendak dipecah syariat apanya, intinya 3. Ilmu tauhid, ilmu fiqih dan ilmu akhlak atau tasawuf. Baru nanti bukan itu saja, itu mengeluarkan cabang-cabang lagi. Ilmu fikih nanti mengeluarkan mengelola alam semesta, itu masuk dalam ilmu fikih. Ilmu perbintangan, ilmu kelautan, ilmu antariksa, ilmu
macam-macam molekul-molekul ini semuanya masuk di dalam ilmu syariat. Karena tidak ada satu jengkal bumi ini yang kosong dari aturan Allah. Allah punya ini bumi ini, lalu disiapkan Allah ilmu bagaimana mengelola alam semesta ini. Babnya ada di dalam fiqih. Kemudian berkaitan dengan hak-hak Allah, itu ilmu tauhid. Berkaitan dengan aslinya kita, karena aslinya kita bukan ini adalah cangkangnya saja ini. Aslinya adalah ruh, batin, rasa. Nah, itu dibikin Allah ilmu yang mengurusi itu, yaitulah dia ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Jadi ketiga-tiga jenis ilmu ini adalah ilmu yang diberikan Allah kepada hambanya agar sempurna hamba itu dapat beribadat mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mana saja satu bab dipelajarinya, itu yang dimaksud man ta'allama baban minal ilmi. Ilmu yang mana saja dari tiga cabang ilmu itu niatnya untuk mencari ridha Allah agar bisa dia menjalankan perintah menjauhi larangan, itu maksud dia. Kana khairan lahu min alfi raka'atin raka'aha. Itu pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat salat sunat yang dirukukkannya. Apa tadi makna yang dirukukkannya? Dipilihnya salat sunatnya menggunakan rukuk dan sujud. Boleh juga orang memilih solat sunatnya tidak menggunakan tegak rukuk dan sujud, hanya solat duduk saja. Tapi orang ni tak, yang memilih solat tegak. Pahala yang didapatkan orang tu setara dengan pahala yang didapatkan orang yang menuntut satu bab ilmu. Itu maksudnya. Lanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil kalau ada yang nak tanya, tanya ya. Lanjut. Dan cerita dari Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa kasih bawah hendak memandang kepada pemerdekaan Allah daripada api neraka, maka hendaklah ia memiliki kepada orang yang belajar ilmu dan kepada orang yang mendengar, maka demi Tuhan yang diri Muhammad itu di dalam tangannya, tiada kepada orang yang belajar dan orang yang mendengar yang berjalan kepada pintu ilmu melainkan surat oleh Allah baginya dengan setiap satu langkah itu ibadat setahun, dan diperbuat baginya dengan tiap-tiap qadam, yakni tiap-tiap langkah satu dusun di dalam surga, dan selama berjalan ia di atas bumi, maka bumi itu mengucap istighfar baginya, dan berpetang-petang dan berpagi-pagi diampunkan dosanya dan disaksikan oleh malaikat bagi mereka itu bahwasanya pemerdekaan Allah Ta'ala daripada api neraka. Dan sudah. Ini bahagian lain cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita fadilat ilmu dan menuntut ilmu. Menuntutnya mampu tak mampu mengamalkannya tidak ada dalam hadis ini. Dalam hadis ini membicarakan menuntutnya dulu. Man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar. Kata Nabi, siapa yang ingin menengok muka-muka manusia yang dimerdekakan Allah, utaqa, merdeka dari neraka. Bukan tak ada dosa, ada. Tapi dah dihapus. Kenapa? Dimerdekakan Allah. Dah, tak payah kira-kira lagi. Dah, itu dimerdekakan. Tak payah dihitung-hitung lagi. Sudah, lepaskan dia. Itu maksud daripada ayyanzuru ila utaqaillahi minan nar. Langsung dia bawa surga. Tak payah pakai mampir dia. Itu utaqa'u minan nar. Dimerdekakan dari neraka. Siapa yang hendak melihat orang yang dimerdekakan dari neraka, kata Rasulullah, fan yanzur ilal muta'allimina wal mustami'in. Tengok pada orang yang mereka aktif, suka cita
dalam menuntun ilmu, hadir di majlis ilmu, belajar ilmu, wal mustami'in, dan mendengar ilmu. Dipisahkan orang yang pelajar sama pendengar ya. Di majlis ilmu dipisahkan itu pelajar sama pendengar. Sedikit agak di bawah pangkat pendengar. Kalau pendengar ni datang dia dah dengar je. Kalau pelajar tak ada syarat-syarat, datang dia dibawanya syarat-syarat belajar. Kalau bangsa pakai buku pelajaran tu dibawanya bukunya. Kalau bangsa ada yang perlu ditulis-tulis dibawanya penselnya, dibawanya catitannya. Kalau zaman sekarang ada bangsa direkam dibawanya rekamannya. Macam-macam usaha agar lebih kuat lengket ilmu pada dirinya. Itu usaha itu menyebabkan dia tidak hanya mustami'in tetapi muta'allimin, orang yang belajar. Kata Nabi, kalau kamu ingin tengok orang yang dimerdekakan Allah, dah tak payah tanya-tanya lagi, langsung aja orang tu bawa ke surga itu, tak payah tanya-tanya. Siapa itu? Falyanzur ilal muta'allimin wal mustami'in. Tengok kamulah orang yang menuntut ilmu, mengaji, belajar, wal mustami'in, dan pendengar. Jadi di hadis ni masuk pendengar ya. Pendengar tu tadi bezanya apa? Dengar aja. Tak ada alat-alat lain, hanya alat dengar je lah. Itu pun masuk. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi. Demi Allah, kata Nabi bersumpah, demi yang diri Muhammad ada dalam genggamannya, artinya demi Allah, tidaklah ada orang yang menuntut ilmu dan yang mendengar dalam majlis ilmu itu berjalan mereka kepada satu pintu ilmu, illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sanah. Satu langkahnya datang ke majlis ilmu itu dibayar Allah itu setara dengan ibadat sunat 1 tahun. Ibadat sanatin, ibadat sunat 1 tahun, 1 langkah. Maksud ibadat sunat 1 tahun, kita tak tahu ini artinya kalau tak kita dekati orang yang ahli dalam hadis. Siapa yang ahli dalam hadis? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini ahli-ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Kita dengarkan apa maksud hadis ni menurut mereka. Jangan menurut kita bisa meleset nanti, jauh. Qadamin ibadatu sanatin, itu artinya 1 langkah ibadah 1 tahun. Ada orang yang 1 tahun beribadat sunat, solat sunat, puasa sunat, zikir-zikir, baca Quran, salawat, ibadahnya 1 tahun yang sunat-sunat. Berapa besar itu timbangannya itu di akhirat? Setara dengan itu didapatkan orang yang 1 langkah pergi ke majlis ilmu. Jangan tak faham kita maksud Nabi ni ya. Kalau tak faham ya tak masuk ke dalam relung pikiran. Harus faham dulu. Jadi maksud Nabi, yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatu sanah. Setiap 1 langkah orang datang ke majlis ilmu, itu akan dibayar Allah dengan pahala yang setara dengan ibadahnya 1 tahun orang yang rajin beribadah sunnah. Tadi dari rumah awak ke sini berapa langkah? 1 langkah ibadat setahun. Dari rumah sini berapa langkah? Lalu orang zaman sekarang menjawab, Ustaz, saya tak pakai langkah, pakai ban Honda. Ya, kiaskan sajalah. 1 gulingan ban itu mungkin 2 langkah. Waban 1, itu fadilat yang pertama bagi penuntut ilmu. Yang kedua, wabana lahu bikulli qadamin madinatun fil jannah. Dibangunkan Allah tiap-tiap 1 langkah, tadi ibadah setahun ya. Yang kedua, dibangunkan Allah untuk penuntut ilmu tiap-tiap 1 langkah 1 rumah di surga. 1 rumah di surga. Madinatun, 1 kota. Bukan 1 rumah. 1 kota, Madinah kota. Fil jannah. 1 langkah.
Jadi datang orang berfikir karena dipakainya logika dunia. Saya Ustaz dari rumah saya ke sini 50 langkah. Berarti 50 biji kota saya di surga. Teruk ini mengurusnya nih Ustaz. Dah 3 tahun saya mengaji-ngaji nih. Awak pakai logika dunia. Kalau logika dunia, iyalah. Jadi macam mana Ustaz memahaminya ini? Anda hidup di akhirat berapa tahun? Begitu memahaminya. Berapa tahun awak hidup di akhirat? Khalidina fiha abada. Bukan 100 juta tahun awak di akhirat. Bukan 100 miliar tahun awak di akhirat. Selamanya. Maka ada di situ jumlah bekal yang terlalu banyak. Kalau selamanya. Ada ke tak ada? Tak ada. Semuanya kurang. Satu. Yang kedua, lain lagi bayar utang. Iya kalau tak ada utang. Kalau banyak utang, kan akan bayar utang dulu. Bayar utang dulu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itu amal-amal kejahatan itu ditutupkan dengan amal kebaikan. Kalau cukup. Kalau tak cukup, tersisa juga, jalani hukuman di neraka. Habis hukuman baru boleh masuk surga. 2. Wa madama yamshi 'alal ardi fal ardu tastaghfiru lahu. Di bumi mana saja penuntut ilmu itu berjalan. Hari ini dia menuntut ilmu di sini. Lalu begitu ditutup majlis, dia pun berniat, ya Allah, aku berniat hendak melanjutkan menuntut ilmu lagi besok. Entah kapan dibuka balik majlis tu, 2 hari lagi, 2 hari lagi. Seminggu lagi, aku ya Allah berniat hendak melanjutkan majlis ini. Setiap langkahnya kemana-mana, fal ardu tastaghfirullah. Maka bumi meminta ampunkan pada orang ni dimanapun dia berjalan. Bumi ini bercakap, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Bumi itu bercakap. Apa cakapnya? Wahai Allah, ampuni orang ni, rahmati orang ni. Ampuni orang ni, rahmati orang ni. Sebab apa? Sebab orang ni ada dalam majlis ilmu dan berniat akan selalu melanjutkan majlis ilmu. 3. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lahu wa syahidatil malaikah lahum annahum utaqa'ullahi minan nar. Disaksikan malaikat orang ni bahawa orang ini telah dimerdekakan Allah daripada api neraka. Sampai di situ. Kalau ada soalan silakan, kalau tidak lanjut. Kalau majlis ilmu YouTube itu kita kan punya Quran, hadis, ijma', qiyas. Jadi kita qiyaskan, tergantung YouTube-nya. Kalau sahih dirasa pengambilan tu, maka mirip dengan hadir di majlis yang mengajar tu. Karena YouTube ini pengembangan daripada jarak dekat. Di zaman Nabi jarak dekat, talaqqi wal musyafahah, nampak orangnya, bisa bersentuh orangnya. Itulah majlis ilmu di zaman Nabi. Tapi kan Nabi sendiri pun menyuruh Bilal supaya disambung suara ni. Bilal, pinjam rumah orang sebelah ni, naik engkau ke loteng, kumandangkan suaramu dari atas loteng supaya lebih jauh orang mendengar, supaya lebih jauh bisa datang solat. Ini dalil kepada kita bahawa tak mengapa dipanjangkan tak hanya orang di sini saja bisa memahami, orang yang di tempat jauh pun dapat memahami pengajian tu. Sedikit lebih kecil pahalanya dengan yang hadir di sini. Tapi di bab ilmunya itulah, belum lagi di bab talaqqi wal musyafahah. Karena agama ini dikawal oleh silsilah musalsalah. Rasulullah itu menyampaikan agama ini, memahamkan Quran, hadis itu talaqqi, jumpa langsung kepada sahabat. Inilah sumber ilmu kita. Mereka ini pun talaqqi, jumpa langsung kepada muridnya tabi'in.
Tabi'in ini pun jumpa langsung, bersentuh langsung dengan murid mereka, tabi'in. Jadi menjadi kesepakatan para ulama di dalam qawaid kita, la dina liman la sanadalah. Tidak ada agama bagi orang yang tak bersanad ilmunya. Jadi tadi di mana ini ilmu YouTube ni? Menambah, memudahkan dari ilmu yang bersanad. Maknanya, jangan dicukupkannya itu saja. Hendak ditashihnya di darat. Jangan dari udara saja ilmunya. Apa yang didapatkannya di udara silakan. Tapi sebelum diamalkannya atau diyakininya, ditashihkannya di darat atau di kitab-kitab ulama. Supaya setara dengan talaqi. Nabi mengajar langsung sahabat, sahabat langsung mengajar tabi'in, tabi'in mengajar langsung tabi'in, dan seterusnya. Jadi boleh hanya ditashih dia. Baik. Hal lain lanjut kalau tak ada. Sabda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Nabi yang artinya bahwa setengah daripada manusia itu beberapa orang yang masuk mereka itu ke syurga semata-mata. Maka sembah mereka itu, siapa ia? Ya Rasulullah. Maka sabdanya, yaitu mereka yang ada pada hatinya kasih akan ulama satu misqal zarrah, sebutir debu. Dan bahwasa setengah daripada manusia beberapa orang yang masuk mereka itu akan neraka semata-mata. Maka sembah mereka itu, siapa ia? Ya Rasulullah. Maka sabdanya, yaitu orang yang ada pada hatinya benci akan ulama satu misqal zarrah. Ya, sudah. Ini tuan-tuan, hadis ini kalau kita teliti ini di Bukhari, di Muslim, di Abu Daud, di Tirmizi, di kitab 6 terkemuka, maka pangkat hadis ini mutawatir. Apa itu mutawatir? Diterima dan dibicarakan serta disahihkan oleh hampir semua periwayat-periwayat kenamaan. Jadi tidak pantas seorang penuntun ilmu tidak memahami secara detail maksud hadis ini. Itu maksudnya. Kita tengok lebih dekat. Inna minan nasi unasan yadkhulunal jannata majjanan. Kata Rasulullah, ini manusia ni besok ada ini orang-orang yang masuk surga majjanan. Majjanan itu kalau awak pergi sekarang umrah ke Mekah sama pedagang-pedagang kaki lima itu, kalau sudah belanja awak banyak-banyak, dikasihnya awak bonbon sebiji atau tasbih sebiji, majjanan, balash, majjanan. Lalu awak artikan, walaupun awak tak tahu bahasa Arab, sudah tahulah awak artinya itu. Sesudah belanja awak 500 rial, waktu mau keluar dari tokonya itu, dia ambil sebiji tasbih atau gula-gula, dia akan bagi pada awak. Majjanan. Apa artinya itu? Ya, bonus. Tapi sebenarnya kalau diartikan lebih detail lagi, ini yang kubagi ini tak ada urusan. Itu arti majjanan. Ini tak perlu membeli, ini tak perlu bertanya, tak perlu apa. Pokoknya terima dah, tak ada urusan. Itulah arti majjanan. Tak pakai diurus ini. Ini pokoknya begitu aku kasih, aku sudah ikhlas, aku pun tak urus. You pun tak payah pikirkan apa ini, berapa harganya ini, untuk apa. Jangan lagi. Itu majjanan. Nabi memakai kata majjanan. Nanti kata Nabi SAW, ada yang masuk surga itu secara majjanan, tak pakai urusan. Orang mau masuk surga urusan dulu, dimizan dulu, dihisab dulu, diperiksa dulu, siratal mustaqim dulu, banyak urusan. 8 tahapan akhirat baru sampai orang di surga. Tapi kata Nabi, ada orang yang majjanan. Yang ini majjanan, tak payah pakai urusan, tak payah pakai tahap-tahapan, tak payah, bawa aja langsung ke sana. Siapa itu? Qalu ya Rasulullah, manhum? Siapa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat ramai-ramai. Qala man kana fi qalbihi min hubbil ulama'i mithqala dzarratin. Orang yang ada cinta di dalam hatinya kepada ulama,
Itu majanan itu. Majanan. Kok begitu Pak Ustaz? Mencintai ulama saja boleh majanan. Masuk surga tanpa pakai prosesi, tanpa pakai tahapan-tahapan. Ya. Karena ulama yang saleh itu hakikatnya ahli waris para nabi. Ahli waris para nabi. Setinggi-tinggi pangkat di alam semesta, ini alam semesta ini diserahkan Allah kepada para anbiya wal mursalin. Jadi khalifah di alam semesta ini, pemilik alam semesta ini, pengelola alam semesta ini, yang punya alam semesta ini diserahkan Allah adalah para anbiya wal mursalin. Mereka sudah tak ada lagi yang menggantikan tugas ini siapa? Al-ulama as-salihin. Makanya seorang orang yang berilmu, kalau ikhlas dia memikul ilmunya mencari ridha Allah, maka orang tu, di dalam hadis yang lain kata Rasulullah, hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah, tuba liman arafahum wal wailu liman inkarahum. Itu ulama-ulama saleh yang mewarisi tugas Nabi, yang mengajarkan apa yang diajarkan Nabi. Itu lampu umat. Berbahagialah orang yang mengenalnya dan celakalah orang yang tidak mengenalnya, di hadis yang lain. Jadi maksudnya ini, hadis ini, dengan sebab kecintaan seorang kepada ulama boleh menyebabkan orang tu masuk surga tanpa perhitungan. Itu maksudnya. Yadkhul, mana tadi? Lanjutannya, qala man kana fi qalbihi zarratin wa inna, yang kedua, wa inna minan nasi unasun, kata Nabi, ini di akhirat nanti ada sekelompok manusia, yadkhuluna an-nara majjanan. Orang, sekelompok orang yang dimasukkan ke dalam neraka tak pakai tanya-tanya, tak pakai prosesi, macam tadi juga. Yang mana? Yang ini. Ini langsung bawa neraka ini. Tak ada ditanya. Mestinya ditanya. Ada proses, ada pengadilan. Begitu nampak muka oleh petugas, yang ini langsung bawa neraka. Ini majanan ke neraka. Yang tadi majanan ke surga. Begitu nampak muka, ini langsung bawa surga. Tak payah diproses, tak payah. Langsung bawa surga. Yang ini, begitu nampak muka, yang ini langsung bawa neraka. Tunggulah Pak, diproses dulu. Tak payah proses, langsung bawa neraka. Apa sangat kesalahan orang ni? Kata Nabi, qalu ya Rasulullah manhum. Ya Rasulullah, apa ini orang ni? Siapa orang ni? Apa kesalahan orang ni? Qal man kana fi qalbihi min bughdil ulama'i mithqalu dzarratin. Orang ni ada kebencian kepada ulama. La haula wala quwata illa billah. Berlindung kita kepada Allah dari tertinggal menginap di dalam hati kita kebencian kepada ulama-ulama saleh. Ulama terbagi dua, harus pandai memperhatikannya. Kalau tak pandai memperhatikannya atau takut tersalah, selalu bertanya kepada ulama. Ulama, syekh, tuan guru, ini ulama ini bagus apa tidak? Saya tak cukup ilmu saya meniliknya. Minta tolong bertanya. Dan itu perintah Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kamu kepada ahla dzikri ulama yang saleh tentang suatu perkara apa pun dalam agama ini, bertanya. Jadi kita selalu bertanya. Natijahnya hadis ini kita usahakan, kita pastikan, kita selamatkan diri kita dan keluarga kita tidak menyimpan kebencian kepada ulama as-salih. Sekalipun ramai orang misalnya membencinya karena kejahilan mereka, tapi selamatkan dirimu dari ikut membencinya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut pembaca berikut.
Kalau ada yang nak tanya, tanya. Dan lagi Ada soalan? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang saya mau tanyakan, bagaimana kami sebagai penuntut ilmu ini menanamkan sifat keikhlasan dalam menuntut ilmu supaya mendapatkan ridho Allah dan keberkahan ilmu itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya jelas ya. Jawabannya adalah dirikan ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Macam mana kami ini supaya masuk di golongan orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu? Jawabannya dirikan dua usaha, dua ikhtiar. Usaha zahir, usaha batin. Usaha zahir apa itu? Menuntut ilmu lah kepada ahli ilmu. Itu usaha zahir. Tapi tak cukup itu. Kita tak tahu ini yang saya datang menuntut ilmu ini dah tepat apa tidak. Di zaman ini, hari ini ada banyak sekali lorong-lorong ilmu. Orangnya dah baik, tapi kitab yang diajarkannya tak jelas. Misalnya, kitabnya udah baik, tapi orang yang mengajarkannya tak jelas. Lain cakap kitab, lain dia mau dibawanya ke sana ke sini, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak problematika di sana. Gabungkanlah dua usaha, usaha zahir dan usaha batin. Usaha zahir berusaha menengok guru, menanyakannya kepada guru, menengok kitab yang diajarkan, menanyakannya kepada para ulama. Itu usaha zahir. Usaha batin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bagilah aku guru yang membawaku kepadamu ya Allah. Itu jangan berhenti, jangan cukupkan setahun 2 tahun bercakap macam itu, tak selamanya. Karena kita tak tahu kita ni sedang berjalan menuju Allah, semakin mendekati Allah, atau kita yang menuntut ilmu tu sedang berjalan menjauhi Allah. Ada banyak orang dirasanya dirinya sedang berjalan menuju Allah, tapi hakikatnya dia sedang menjauhi Allah. Apa itu? Semakin mendalam ilmunya, semakin banyak musuhnya, semakin sedikit amal salehnya. Dia semakin jauh daripada Allah. Jadi dirikan dua ikhtiar. Ikhtiar zahir, bertanya kepada ulama, periksa kitab, dengarkan apa komentar ulama pada kitab yang dibaca, apa komentar ulama pada orang yang membaca, kemana keterangannya, bagaimana uraiannya, cari tahu apa akidahnya, apa tauhidnya. Jangan hanya diajarkannya kitab yang baik, tapi kita tahu di luar pengajaran ini tauhidnya tauhid yang menyeleneh. Memang dia di majlis ini tak mengajarkan tauhid, dia mengajarkan fikih atau mengajarkan akhlak misalnya. Tapi di luar ini kita tahu tauhidnya mujassimah, Allah duduk di aras misalnya. Tidak cukup hanya sekedar di majlis ini kita cari tahu orang ni, bagaimana akidah orang ni, bagaimana syariahnya, fikihnya, dan bagaimana tasawufnya, akhlaknya. Di sini dia mengajarkan fikih bagus, tapi kerjanya di luar sana atau di majlisnya yang di sana mencaci maki, menyesatkan sufi-sufi gitu. Menyesatkan Imam Ghazali, menyesatkan Imam Ibn Arabi, menyesatkan Abu Yazid Al-Bustami. Itulah kerjanya. Tak boleh kita jadikan guru kita. Jadi dirikan dua usaha. Usaha zahir, mencari tahu apa yang sedang dibaca, bagaimana cara memahaminya, apa akidah orang ni, apa fikih orang ni, apa tasawuf orang ni. Itu usaha zahir. Itu bisa ditanyakan kulit ke kulit, zahir ke zahir. Usaha batin sentiasa datang kepada Allah. Allah menunggu kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
Datang kau tengah malam, bercakap kau kepadaku, kata Allah. Tinggal kita tak mau datang, bercakap, ya Allah, tunjuk aku cara menuntun ilmu yang hak, yang makin hari makin mendekatkanku kepadamu, ya Allah. Bukan makin hari makin menjauhkanku daripadamu, ya Allah. Itu ikhtiar batin. Baik, terima kasih. Hal lain. Habis waktunya. Ya, kita cukupkan karena sudah. Satu lagi. 1 menit lagi. 1 menit kira habislah itu. Ada soalan, silakan. 1 soalan lagi. Ada? Tak ada lagi. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana allimna alladhi yanfa'una. Allahumma rabbana faqihna wa faqih ahlina wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli al-qutur untha wa zakar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil quburi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.